Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, Ibu Nurul Hotimah, guru mata pelajaran IPS dari SMPN 30 Tangerang. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada daerah yang memiliki kelapa sawit, ada juga daerah yang kaya akan emas. Nah, perbedaan potensi daerah inilah yang akan mengakibatkan timbulnya permintaan dan penawaran dan akhirnya menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan kooperatifnya tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi kopi. Begitu pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Jawa Barat memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Oke, kita lihat pengertian dari perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ada beberapa faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih memungkinkan memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau yang sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, ekspor ini dilakukan oleh seseorang atau perusahaan. Pelaku ekspor ini biasanya disebut dengan eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing. Nah, mata uang asing ini nanti akan ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Nah, seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Di antaranya, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Nah, kalian sudah mempelajari perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara, tapi kira-kira apa sih bedanya perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Oke, kita bahas ya. Jadi ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara itu dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain.
Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangannya. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.